kalimat yang mana. Nah, ini mudah sekali ya. Ini sangat teoretis. Konjungsi korelatif itu apa saja? Kita harus mencari salah satu yang ada di dalam teksnya. Oke, saya singgung sedikit saja, mengingatkan kembali ya. Konjungsi intrakalimat itu salah satunya adalah konjungsi korelatif. Ya, konjungsi korelatif kan ada subordinatif, koordinatif, dan korelatif itu adalah yang intra kalimat atau dalam kalimat yang sama. Jadi konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, atau bahkan kata dengan kata yang ada pada satu kalimat yang sama. Nah, banyak sekali konjungsi korelatif itu, tetapi yang sering kita bahas hanya beberapa ya, karena memang itu yang sering muncul. Misalnya ada tidak, yang pasti selalu banyak muncul adalah tidak dan tetapi. Ya, tidak tetapi. Kemudian bukan dan melainkan. Ini harus berpasangan penggunaannya. Kemudian ada juga entah dan entah. Kemudian ada juga baik titik-titik maupun. Ya, baik maupun ada juga misalnya semakin titik-titik, semakin titik-titik gitu. Semakin atau ada juga yang menggunakan makin titik-titik, makin. Jadi makin dan makin, semakin dengan semakin, kian dengan kian. Nah, ini beberapa konjungsi korelatif yang sering muncul. Baik, kita cari yang mana nih yang ada di kalimat-kalimat ini. Ternyata kalimat 1 kita cek, vaksin yang digunakan untuk membentuk antibodi mempunyai beberapa kerentanan atau kelemahan terhadap kerusakan. Tidak ada korelatif, tidak ada konjungsi korelatif di dalamnya. Jadi kalimat 1 ini salah. Lalu yang B, vaksin berpotensi mengalami perusakan apabila terpapar dengan suhu panas dan suhu beku juga tidak ada. Lalu yang C-nya adalah permasalahan yang sering terjadi baik di negara maju maupun. Nah, ini baik dan maupun adalah konjungsi korelatif yang menyatakan pilihan. Jadi menyatakan maksud pilihan. Sangat jelas jawabannya adalah pilihan C untuk soal nomor 21. Ini saya rasa adik-adik menjawabnya betul ya, karena ini mudah. Hanya mencari konjungsi korelatif yang ada di dalam teks. Jadi 21 jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, 22, masih dari teks yang sama. Oke, kata berimbuhan yang salah secara konteks adalah, baik di sini sudah ada informasi, jadi kita harus fokus terhadap konteksnya ya. Artinya, berarti ini berkaitan dengan diksi, tidak lagi berkaitan dengan ejaan. Karena kesalahan itu kan ada dua ya, ada tentang diksi, ada tentang ejaan. Nah, karena di sini sudah ada kejelasan tentang konteksnya nih, yang dimaksud berarti berkaitan dengan diksi atau pilihan kata. Jadi kita harus melihat apakah kata-kata yang dipilih itu sudah jelas atau sudah sesuai atau belum sesuai dengan yang diinginkan oleh kalimat yang ada ya, pilihan kata. Oke, jadi secara kebakuan semuanya sudah baku, tinggal lihat aja konteksnya. Kerentanan pada kalimat 1. Vaksin yang digunakan untuk membentuk antibodi mempunyai beberapa kerentanan atau kelemahan. Nah, di sini kalau kita lihat posisinya, kerentanan berarti tentang sebuah keriskanan ya. Keriskanan atau kemudahan terpengaruh atau kelemahan. Nah, karena di sampingnya ada atau, berarti ini harus sejajar dan memang kean dua-duanya sudah sejajar. Jadi ini penggunaannya sudah betul. Jadi yang karena ini betul penggunaannya, jadi bukan jawabannya. Yang A salah. Lalu yang B, perusakan. Nah, apakah betul kalimat 2 itu konteksnya membutuhkan kata perusakan? Vaksin berpotensi mengalami perusakan apabila, nah ini kan hubungan syarat. Berarti kan kita ngomongin vaksin yang rusak tuh. Sebelumnya dibahas vaksin itu
mempunyai beberapa kerentanan atau kelemahan terhadap kerusakan. Nah, berarti kalau kita rujuk ke bagian sebelumnya, ini kan menjelaskan vaksin berpotensi mengalami rusak. Nah, rusaknya itu kan merujuk ke bagian sebelumnya. Jadi harusnya bukan perusakan yang ada di sini ya. Karena perusakan itu maknanya adalah proses, tidak mengalami proses rusak. Kan bukan proses, kalau mengalami di sini kondisinya sudah terjadi nih. Mengalami berarti udah terjadi. Nah, kalau gitu kerusakan yang dibutuhkannya karena kerusakan itu adalah keadaan rusak. Jadi harusnya perusakan diganti dengan kerusakan atau yang bermakna sudah dalam keadaan rusak. Nah, jadi ini 22 jawaban yang paling tepat adalah pilihan B. Kalau misalnya masih ragu, coba dengan pilihan C, penyimpanan. Di sini kalimat ketiga, permasalahan yang terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang adalah masalah yang terjadi saat transportasi vaksin maupun pada saat penyimpanan, pada saat proses menyimpannya. Oke, jadi ini enggak masalah, memang sudah betul saat waktu penyimpanan kan berarti. Kemudian permasalahan. Nah, hati-hati kalau tadi pean itu bermakna proses, kalau peran itu membentuk makna yang lain. Bisa membentuk makna tempat, contoh pada kata perapian. Atau menyatakan hal, contoh pada kata perbuatan. Nah, termasuk pada kata permasalahan, ya, itu juga menyatakan hal atau tentang masalah. Gitu, ya. Jadi jawabannya jelas pilihan yang B. Untuk soal nomor 22. Kalau berkembang gimana? Berkembang ini udah sangat jelas kayaknya ya. Negara berkembang. Nah, sudah sering sekali kita gunakan negara berkembang untuk status sebuah negara berkaitan dengan kemajuannya. Ini sudah tepat penggunaannya, berkembang. Baik, itu 22. Kita lanjut ke 23. Paragrafnya masih sama. Tadi saya hilangkan dulu karena sudah banyak coretannya. Jadi kita ganti dengan yang masih bersih dari coretan ya. Baik, soal nomor 23 yang ditanyakan adalah kalimat ini. Pengelolaan suhu penyimpanan vaksin di tingkat puskesmas berada pada suhu 2 derajat hingga 8 derajat Celcius. Menurut Kemenkes RI tahun 2013. Nah, kalimat ini dapat ditambahkan pada paragraf tersebut. Paragraf ini ya. Letaknya yang tepat sesudah kalimat yang mana? Baik, nah ingat kalau kita ingin menambahkan satu kalimat dalam paragraf, berarti harus tahu dulu pola pengembangannya. Oke, pola pengembangan paragraf itu kan ada yang dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Ternyata paragraf ini bicara tentang pertama tentang vaksin mempunyai kerentanan dan kelemahan gitu kan. Vaksin mempunyai kerentanan dan kelemahan terhadap kerusakan. Oke, kemudian kalimat duanya adalah vaksin berpotensi rusak, berpotensi mengalami kerusakan kan, saya singkat, berpotensi rusak apabila. Nah, jadi ini adalah kondisi yang membuat vaksin itu rusak. Nah, kemudian kalimat ketiganya adalah permasalahan yang sering terjadi, permasalahan vaksin. Oke, sampai kalimat 3 dulu saja kita bisa lihat polanya. Vaksin mempunyai kerentanan. Vaksin berpotensi rusak apabila, nah tadi kan kerentanannya terhadap kerusakan. Ternyata pola pengembangannya itu berangkat dari yang umum ke khusus. Karena paragraf berangkat dari vaksin mempunyai kerentanan terhadap kerusakan, kemudian
kalimat keduanya vaksin berpotensi mengalami kerusakan. Jadi ini jelas merupakan kalimat penjelas dari kalimat satu ya, berarti polanya adalah dari umum ke khusus. Artinya semakin bawah akan semakin spesifik. Kalau kita lihat kalimat satu, kalimat dua, ini kalimat tiga ya. Kalimat satu dan dua ternyata ini adalah fakta. Fakta yang memang merupakan hal mutlak yang dimiliki oleh vaksin ya. Vaksin bersifat rentan dan lemah terhadap kerusakan. Lalu dia akan rusak apabila ada pada kondisi suhu tertentu ya. Gitu. Jadi ini adalah fakta dari vaksin. Sementara kalimat 3 ini adalah data yang ada di lapangan ya. Data lapangan. Jadi biasanya vaksin itu akan rusak karena dalam proses tertentu, misalnya pada saat transportasi atau saat penyimpanan ya. Jadi ini tidak mutlak, yang mutlak adalah suhu yang membuat vaksin itu rusak. Kalau gitu kita lihat ternyata untuk 23 ini kalimat yang diinginkan ini juga merupakan fakta. Fakta ya. Fakta, karena yang membuat vaksin itu rusak itu adalah ketika ada pada posisi suhu 2 derajat hingga 8 derajat Celcius, seperti itu. Oh maaf. Di luar ini ya, di luar ini berarti karakternya adalah di luar ini vaksinnya akan rusak. Oke, ini adalah berupa fakta. Nah kalau gitu kalau kita lihat hubungannya, satunya fakta bahwa memang vaksin itu rentan, duanya adalah ada suhu yang berpengaruh. Yang ketiganya adalah suhunya yang dimaksud berpengaruh itu adalah di luar dari 2 sampai dengan 8 derajat. Jadi harusnya kalimat ini nih ditambahkan adalah setelah kalimat kedua. Jawabannya adalah yang B. Kenapa enggak setelah kalimat ketiga? Karena kalimat 3 ini kan sudah di luar data kemutlakan dari vaksin. Di luar informasi umum tentang vaksin, ini adalah informasi khusus yang terjadi di lapangan. Seperti itu, makanya jawabannya adalah yang B. Kalau yang 4 dan 5, kalau kita lihat vaksin terdiri dari 2 jenis, yaitu, nah ini sudah membahas tentang spesifikasi vaksin. Jadi ini sudah beda bahasan lagi, bahkan malah kalimat 4 seharusnya menjadi paragraf baru ya. Oke, mengapa yang pengelolaan dan penyimpanan termasuk, sebentar. Fakta bukan data lapangan. Ada di kalimat yang mana? Coba, vaksin berpotensi mengalami kerusakan apabila terpapar dengan suhu dan panas. Oh ini ya, pengelolaan dan penyimpanan vaksin di tingkat puskesmas berada. Nah, memang ini kan gini, vaksin itu kan biasanya disalurkan ke beberapa UPT ya, unit pelaksana tugas kesehatan. Salah satunya adalah puskesmas. Nah, jadi informasi faktanya adalah 2 derajatnya. Jadi dalam bagian ini, dalam kalimat ini, kenapa termasuk yang fakta? Karena ini vaksin punya karakter dia harus berada pada posisi 2 derajat hingga 8 derajat. Jadi ini yang disebut dengan faktanya ya. Jadi informasi penting dari kalimat ini adalah 2 derajatnya. Nah itu, jadi kalimat ini merupakan fakta karena tadi ada data 2 derajat sampai dengan 8 derajat. Itu suhu yang dibutuhkan vaksin agar aman. Di luar ini berarti tidak aman. Jadi itu informasi yang mutlak tentang vaksin. Seperti itu kurang lebih ya jawabannya. Untuk siapa nih tadi? Nabila. Ya, iya sama-sama Nabila. Nabilah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Masih dari teks yang sama ya, 24. 24. Oke. Pertanyaannya adalah kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada, oke, saya ambil dulu konsepnya nih ya, karena ada beberapa teman-teman yang keliru menjawabnya karena hanya melihat apa yang ada gitu. Karena ada pertanyaan kesalahan penggunaan berarti apa yang digunakan gitu kan. Ada yang
seperti itu memahaminya. Nah, jadi konsep kesalahan penggunaan itu, penggunaan tanda baca ya, kita bagi menjadi 3 ya, kesalahan penggunaan tanda baca. Hati-hati, yang salah itu bukan hanya yang ada, yang terlihat ya, yang tidak ada pun ternyata di dalam teksnya dibutuhkan, berarti itu adalah sebuah kesalahan ya. Jadi ini berlaku juga untuk semua ejaan tentang ada atau tidak ada. Yang pertama, ada tanda bacanya, tetapi yang ada itu adalah salah ya, salah digunakan. Nah, berarti ketika ada ternyata salah digunakan, ini harus diperbaiki menjadi diubah tanda bacanya. Gitu. Misalnya harusnya koma, ternyata adanya titik koma. Nah, itu kesalahan yang ada, padahal ternyata dari yang ada itu adalah salah. Oke, yang kedua ada tanda baca, padahal tidak dibutuhkan atau tidak perlu. Nah, ini kesalahan yang kedua, kategori yang kedua. Artinya perbaikannya harus dihapus tanda baca tersebut. Itu. Nah, kebanyakan kita hanya melihat terbatas pada 1 dan 2. Jadi hanya melihat sesuai nggak nih dengan ketentuannya ya, misalnya koma, oh di sini koma, betul nggak nih menggunakan koma? Nah, itu. Jadi hanya melihat yang ada. Kemudian di sini ada koma nih, padahal harusnya nggak ada. Nah, jadi hanya melihat ke yang ada. Padahal ada satu lagi kategori kesalahan, yaitu ketika tidak ada tanda baca, padahal diperlukan, berarti itu juga termasuk kesalahan. Yang artinya perbaikannya harus ditambah tanda baca. Oke, nah 24 ini jawabannya ada pada kalimat keempat, yaitu kalimat pilihan C ya. Di mana nih kesalahannya? Ada pada kata ini. Vaksin terdiri 2 jenis, yaitu. Ingat, salah satu penggunaan koma adalah digunakan untuk pemerincian. Jadi koma yaitu, koma yakni, dan koma seperti apabila posisinya dalam pemerincian itu harus hadir tanda baca koma ya. Itu perlu, itu wajib dalam pemerincian. Oke, jadi hati-hati kalau menemukan yaitu, yakni, dan seperti, itu harus menggunakan tanda baca koma. Sebelumnya ya, hati-hati karena biasanya ada yang berpedoman pada pengucapan. Misalnya, vaksin terdiri dari 2 jenis, yaitu, nah kadang-kadang ada yang menambahkan koma itu setelah kata yaitu, padahal harusnya sebelum. Jadi ada di sini nih seharusnya. Yaitu, yakni, misalnya. Nah, misalnya ya, kata misalnya juga harus menggunakan koma misalnya. Karena dalam pemerincian kita akan memerinci bagian yang lebih khusus. Oke, itu 24 jawabannya adalah C, kalimat keempat. Kesalahannya ada pada tanda koma, seharusnya diperlukan nih untuk pemerincian pada kalimat keempat. Baik, 25. Nah, hati-hati adik-adik, banyak teman-teman yang salah menjawab soal nomor 25. Ketika menemukan kata sensitif, ada yang keliru. Jadi mungkin terburu-buru ya, karena memang waktunya juga terbatas. Ada beberapa teman-teman yang menjawabnya terlalu cepat. Oh, ini kayaknya rentan tuh sama dengan sensitif. Dipilihlah sensitif, padahal yang ditanyakan adalah antonim. Antonim ya, lawan dari makna kata rentan. Rentan itu berkaitan dengan mudah ya, mudah terpengaruh atau riskan. Itu adalah rentan. Nah, yang ditanyakan adalah lawannya. Jadi kita harus mencari rentan ini berlawanan dengan apa. Seperti ini kan. Kalau spesifik, sensitif itu adalah sinonim dari
rentan, jadi ini udah pasti salah. Sensitif kan, sensitif mudah terpengaruh gitu, riskan, itu adalah sensitif. Lalu yang B, hati-hati ini bacanya bukan peka ya, PK. Jadi ada dua pembacaan, tulisannya sama, PEKA. Nah, untuk yang pertama dibaca peka, itu berkaitan dengan misalnya gini, suaranya memekakan telinga saya. Gitu. Jadi berkaitan dengan pendengaran, itu adalah peka. Sementara yang sering kita gunakan, ih kamu kok nggak peka, nah itu salah ya, harusnya PK. Jadi berkaitan dengan sensitivitas itu adalah PK. E-nya pakai curek dibacanya ada E. E-taling ya disebutnya, PK. Jadi ini adalah tidak PK. Nah, hati-hati, lawan makna itu tidak menggunakan kata tidak ya. Tidak, misalnya baik, tidak baik. Nah, itu bukan lawan, itu adalah negasi. Baik, lawannya adalah buruk. Baik, lawannya adalah jahat. Itu lawan makna. Kalau tidak baik, kan belum tentu dia buruk atau jahat, gitu kan. Jadi ini hanya negasi. Hati-hati, jadi ini juga salah. Rentan dan kuat. Kuat itu lawannya dengan lemah kan, bukan dengan rentan. Karena kalau ini lebih tentang keriskanan, kalau kuat berkaitan dengan kondisi apa ya, tentang ketahanan gitu. Oke, jadi tahan juga udah pasti salah nih, tahan. Tahan salah juga. Tahan. Kalau tahan, kalau kita ingat kata tahan mungkin gini nih analoginya. Ada yang mendorong, kita tahan biar tidak terdorong. Nah itu jadi ada semacam dorongan, kita tahan. Jadi itu tidak bersinonim, maaf, tidak berantonim dengan kata rentan. Tersisa satu, dan memang itu adalah jawabannya, kebal. Ini berkaitan dengan resistansi. Seseorang ya resistan. Jadi kebal, rentan. Nah itu jawabannya untuk soal nomor 25. Baik, berikutnya 26. Silakan ya adik-adik, jika ada pertanyaan boleh langsung dituliskan saja atau boleh langsung disampaikan. Oke, 26 ini pola kalimat. Pola kalimat yang dibutuhkan kalimat satu. Baik, yang lainnya saya hapus ya, yang ini saya hapus. Karena kita hanya, kita hanya butuh satu kalimat saja untuk menjawab soal nomor 26. Oke, biar enak menentukan pola, karena ini harus menentukan SPO-SPO-nya. Oke. Yang ditanyakan pola kalimat inti yang sama dengan kalimat satu pada paragraf di atas adalah, jadi kita harus cari tahu dulu strukturnya. Vaksin, apa yang dibahasnya? Yang dibahasnya adalah vaksin. Jadi vaksinnya adalah subjek. Ketemu yang itu adalah atributif, artinya ini masih bagian dari subjek. Sampai mana yang digunakan? Ternyata digunakannya itu masih dijelaskan lagi untuk apa digunakannya, untuk membentuk antibodi. Jadi sampai dengan kata antibodi itu adalah subjek. Vaksin yang digunakan untuk membentuk antibodi adalah subjek, predikatnya adalah mempunyai. Berhenti di sini predikatnya. Beberapa kerentanan atau kelemahan terhadap kerusakan adalah objek. Ingat syaratnya objek hanya akan muncul ketika predikatnya kemudian me-nya harus me yang transitif ya, atau yang butuh objek. Cirinya butuh objek adalah harus bisa diubah menjadi di. Gitu, dari me harus berubah menjadi di. Ternyata ada kata dipunyai. Dipunyai. Berarti otomatis lanjutannya adalah objek ya. Itu cirinya objek. Hanya muncul ketika predikatnya me dan bisa dipasifkan. Hati-hati ya. Bukan hanya diubah menjadi di, karena harus bisa berbentuk pasif kalimatnya. Ada beberapa kalimat yang memang nggak bisa pasif, padahal predikatnya adalah me. Ya, itu biasanya kita bahas di kalimat efektif. Adik-adik mungkin nanti saya sampaikan, saya singgung kalau ada persoalannya. Oke, jadi ini adalah objek.
Berarti pola yang diinginkan oleh soal adalah SPO. Kita harus cari SPO ya. Pilihan A, distribusi vaksin COVID-19 ke sejumlah daerah, ini adalah subjek. Ini subjek. Masih terkendala, ini adalah predikat. Jadi pilihan A itu adalah SP. Oke. Lalu yang B, kita cek yang B ya. Vaksinasi massal sebagai salah satu upaya mengatasi pandemi, sampai sini nih, ini adalah subjek. Mulai dilaksanakan adalah predikat. Oke, pilihan B juga S dan P. Pilihan berikutnya, C. Vaksinasi massal sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di tanah air. Nah, jadi adik-adik salah satu untuk menentukan subjeknya berhenti di mana, predikatnya berhenti di mana. Jika kita baca, itu masih merupakan satu kesatuan. Jadi bergantung pada bagian yang lainnya ya. Vaksinasi massal sebagai salah satu upaya untuk. Nah, jadi ini yang membuat kalimatnya tidak berakhir, ada beberapa kata tugas, kata sebagai dan untuk. Sehingga ini semuanya adalah subjek. Akan dimulai adalah predikat, pada Rabu adalah keterangan. Oke, jadi pilihan C, SPK. Nah, yang D, kita lihat pilihan D ya. Pilihan D. Presiden Joko Widodo adalah subjek, akan menjadi predikat, orang adalah pelengkap. Ingat, apabila predikatnya adalah menjadi, kemudian ada kata merupakan sebagai predikat, itu pasti lanjutannya adalah pelengkap. Jadi adik-adik kalau menemukan kata menjadi, otomatis pelengkap selanjutnya ya. Kenapa kok pelengkap, kok bukan objek? Karena ini nggak bisa diubah menjadi pasif. Tidak ada bentuk dijadi. Sehingga lanjutannya bukan objek, lanjutannya pasti adalah pelengkap. Kok bukan keterangan? Nah, ingat syarat keterangan harus bisa berpindah posisi dimanapun. Misal nih, ini keterangan ya, pada Rabu ini. Oke, bisa pindah ke depan. Pada Rabu ini, vaksinasi massal sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di tanah air akan dimulai. Nah, gitu ya. Jadi keterangan bisa berpindah posisi kemanapun. Nah, jadi kenapa sih kok pelengkap selalu muncul setelah menjadi? Karena coba kita bayangkan orang. Kita lihat ya, kata orang ini selalu nempel dengan kata menjadi. Jadi kalau sudah ada kata menjadi, itu pengikutnya nggak boleh lepas, selalu nempel. Tidak bisa dipisahkan kan, menjadi orang. Gitu. Jadi harus jadi satu kesatuan. Tersisa satu pilihan nih. Kalau tadi sudah ada SP, SPK, SPPL, ini kan ada itu adalah subjek. Ada peran data tipe Sriwijaya 182. Ya, jadi ini adalah objek SPO, salah tandanya SPO ya. Kita buktikan bahwa ini adalah objek memotret, kan ada bentuk pasifnya, dipotret. Sedang dipotret, oh bisa dipasifkan. Jadi itu jawab pilihan E. Oke, nah, 27 ini sudah berbeda. Kalau masih ada yang misalnya tentang pola kalimat, boleh. Baik, 27. Makna deliari. Oke, makna lagi ya. Sekali muncul tentang makna dan biasanya adalah makna leksikal. Baik, makna kata yang biasa ditanyakan di dalam soal adalah makna yang leksikal. Leksikal itu artinya adalah makna yang harus sesuai dengan makna kamus. Nah, lagi-lagi kita
harus mengarah ke kamus. Padahal itu nggak mungkin ya, ketika kita tes baca kamus itu sudah tidak mungkin. Jadi ingat, caranya adalah manfaatkan teks yang ada. Karena teks ini membangun makna. Oke, pertama kita cari dulu kata deviasi adanya di kalimat keberapa. Ternyata di sini sudah ada keterangan kalimat kedua yang ini. Ada di sini posisinya, kita baca. Namun, pandemi COVID-19 adalah kejadian angsa hitam yang berakibat kompleks dan memutarbalikan definisi normal dan deviasi. Oke, di sini terjadi peristiwa memutarbalikan. Oke, apa yang diputarbalikannya? Antara normal dan deviasi. Nah, berarti normal deviasi ini karena diputarbalikan kan, berarti ini dilawankan, diubah malah menjadi terbalik gitu kan. Terbalik, berarti ini dilawankan. Kalau gitu ada kata normal di sini, kita dibantu dengan kata normal. Berarti kita mencari lawan makna dari normal, itu adalah deviasi. Persimpangan, oke, ada peran. Nah, di sini persimpangan seperti pada kata perapian atau permukiman. Peran di sini menyatakan tempat. Jadi tempat bersimpang, tempat yang ada simpangnya, gitu kan? Itu adalah persimpangan. Penyimpangan, pelemahan, perbaikan, pelurusan. Manakah yang menjadi lawan dari normal? Ternyata kan normal itu lawannya anomali. Normal dilawankan dengan A. A itu kan bentuk lawan kan? Anomali. Nah, ini kan tidak normalnya, bentuk tidak normal. Anomali itu adalah penyimpangan. Penyimpangan. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, 27B ya. Penyimpangan 28. Selanjutnya. Ini pola pembentukan kata yang sama dengan kata memutarbalikan kecuali. Baik, kata yang dimaksud adalah memutarbalikan. Yang ditanyakan pola pembentukan ya. Jadi kalau ditanyakan pola pembentukan berarti kita harus tahu prosesnya dari mana. Nah, jadi sebelum kata memutarbalikan muncul, itu ada kata gabung, putar balik. Ini kan? Baru muncul memutarbalikan dengan cara menambahkan me, ditambah dengan putar balik, kemudian ditambah dengan kan. Nah, karena ini me-nya bertemu dengan huruf P, berarti terjadi peluluhan sehingga terbentuk bunyi memu. Ingat, P itu luluh, tidak dibaca, memu. Kemudian karena sudah ada awalan dan akhiran digunakan bersamaan, jadi penulisannya harus digabungkan. Jadi terbentuklah kata memutarbalikan. Jangan lupa double K, karena imbuhannya adalah mekan, dan huruf terakhir bentuk dasarnya adalah K. Jadi terjadi double K di sini. Oke, nah berarti memutarbalikan itu muncul dari me, imbuhan, bertemu dengan kata gabung. Jadi imbuhan bertemu dengan kata gabung. Ini adalah polanya. Ya, rumus polanya yang ini. Imbuhan bertemu dengan kata gabung. Nah, tinggal kita cek saja setiap pilihan ini kira-kira yang mana nih yang polanya? Polanya apa? Polanya berbeda ya, karena kecuali. Berarti tinggal kita cari saja bentuk dasarnya. Bentuk dasar itu adalah bentuk sebelum terjadi seperti ini. Karena semuanya sudah mendapatkan mekan, berarti tinggal cari aja bentuk dasarnya. Nah, pilihan A berarti adalah kambing hitam. Bentuk dasarnya ya, bertemu dengan mekan. Lalu pilihan B-nya adalah sebar luas.
Lalu pilihan C-nya adalah porak-poranda. Lalu pilihan D-nya adalah satu padu. Dan yang E adalah titik berat. Nah, kalau kita lihat polanya semuanya adalah kata-kata yang mengalami peluluhan ya, bertemu K, S, P, S, T. Jadi kata SP atau PTKS itu mengalami peluluhan, sehingga KS, PS, T-nya ini tidak dibaca luluh. Yang ditanyakan adalah kecuali. Oke, tadi rumusnya adalah imbuhan bertemu dengan kata gabung. Ditambah dengan kata gabung. Kambing hitam adalah kata gabung, betul. Sebar dan luas adalah kata gabung. Porak-poranda. Nah, ini sudah sangat jelas kalau kata gabung itu tidak diberi tanda hubung di sininya. Karena tanda hubung itu digunakan untuk kata ulang. Jadi secara penulisan kita sudah tahu memang bentuk yang tidak sama adalah porak-poranda. Nah, ternyata porak-poranda adalah termasuk kata ulang. Kata ulangnya seperti apa? Ternyata ini adalah kata ulang semu. Ya, contoh lainnya misalnya kupu-kupu. Nah, kemudian kura-kura. Ini adalah kata ulang semu. Kata yang bentuknya memang berulang, selalu ditulis berulang. Tidak satu ya, tidak kupu. Jadi tulisnya kupu-kupu harus dua. Ini adalah kata ulang semu. Seperti kata ulang padahal bukan. Porak-poranda itu adalah kata ulang semu yang berubah beraturan. Jadi ini unik ya, kata ulang semu berubah beraturan itu unik, salah satunya adalah porak-poranda. Jadi dia nggak bisa dipisahkan, nggak ada kata porak, poranda. Jadi ini harus sebagai satu kesatuan, porak-poranda. Contoh lainnya adalah misalnya apa ya, yang termasuk kata ulang, tunggang langgang. Nah, tunggang langgang ini juga termasuk, penulisannya berarti seperti ini, tunggang langgang. Jadi hanya bentuk bunyinya di sini gang gitu kan, por gitu. Jadi pengulangannya di situ sebetulnya. Nah, laba-laba juga termasuk kata ulang semu ya. Nah, Zahra, laba-laba masuk dalam kata ulang semu. Nah, untuk kata ulang semu ini seperti kupu-kupu, laba-laba, layang-layang, kura-kura, ubur-ubur, untuk menyatakan banyak itu tidak ditambah dengan pengulangan. Jadi bukan kupu-kupu, kupu-kupu. Nah, jadi kalau kita ingin menyatakan jumlah banyak, kita tidak perlu mengulang menjadi 4 kata kupu, cukup ditambah dengan kata banyak. Gitu. Ya. Banyak ya. Banyak sekali kata ulang semu yang memang bentuknya berulang padahal tidak termasuk kata ulang. Oke, jadi 28 jelas nih jawabannya adalah pilihan C. Karena porak-poranda itu bukan kata gabung. Porak-poranda itu adalah kata ulang semu yang berubah beraturan. Jadi memang sudah seperti ini sepaket di dalam kamus. Coba adik-adik cari porak-poranda itu satu paket. Kalaupun kita cari kata poranda pasti diarahkannya ke porak-poranda. Seperti itu. Baik, selanjutnya 29. Oke, yang ini saya hapus. 29. Pertanyaannya adalah perbaikan kalimat 4 paragraf di atas adalah, yuk kita cari kalimat ya, biar saya hapus saja. Oke, ini kalimat keempat. Kalimat 5-nya juga dihapus saja. Yuk, ya ini. Kalimat ini ternyata salah nih. Nah, kenapa nih salahnya ya?
Jadi kita sebelum memperbaiki harus tahu dulu kesalahannya di mana biar ketika kita ubah itu menjadi benar, bukan malah menambah kesalahan. Di sisi lainnya, penduduk Cina yang terlihat sudah kembali hidup normal dan kegiatan ekonominya terus menggeliat pesat. Di sini ada kata yang setelah subjek. Subjek bertemu dengan yang berarti kemungkinan predikatnya hilang. Dan ini memang terjadi pada kalimat 4 ini. Jadi kalimat 4 tidak ada predikat. Kenapa tidak ada predikat? Nah, karena kata kerja yang ada pada kalimat 4 ini didahului oleh atributif yang. Ingat, atributif itu sifatnya adalah nempel dari bagian sebelumnya. Jadi, yang mengganggu predikat adalah yang. Artinya kita harus mencari pilihan yang tidak ada yang terlihat. Kalau masih ada yang terlihat, berarti itu salah. Misalnya ini pilihan A otomatis salah karena tadi terganggu ya kepaduan predikatnya, lalu pilihan E juga salah. Nah, berarti yang tersisa adalah B, C, dan D. Kita lihat bedanya apa. Di sisi lainnya atau di sisi lain. Oke, nah kita tidak membutuhkan partikelnya di sini. Lainnya, dengan menuliskan kata lain berarti kita sudah mengubah sudut pandang. Jadi sudah beda hal yang dibahas ya. Artinya tidak lagi merujuk ke nyah dari kalimat sebelumnya. Gitu. Jadi kalau sebelumnya dibahas tentang X, nah jadi sudah tidak ada hubungannya dengan si X. Kalau masih ada X, kalau masih adanya berarti itu berhubungan dengan X. Kalau gitu ini berarti salah. Nah, tersisa C dan D. Yang membedakan C dan D adalah ada kata terus dengan tidak ada kata terus. Ternyata yang dibutuhkan di sini itu sudah terwakili oleh kata menggeliat. Karena menggeliat itu sudah menjadi kebiasaan. Telah menjadi kebiasaan sebelum bangkit dari tidur ia menggeliat dulu. Nah, jadi menggeliat itu sudah menjadi kebiasaan ya. Itu secara kamus, menggeliat sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita tidak perlu lagi kata terus. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah pilihan D untuk soal nomor 29. Yang D ya. Baik, itu 29. Kita lanjut ke 30. Teksnya sudah berubah. Ganti teks ketiga. Oke, baik adik-adik, sepertinya untuk teks 3 ini saya pilih saja beberapa yang mungkin banyak yang salah ya. Atau kemungkinan tingkat kesulitannya tinggi. Jadi biar nanti kita juga melihat pola-pola yang lain ya, pola soal yang lain. Oke, nomor 30 yang ditanyakan adalah kata tidak baku. Pada paragraf 1 ditemukan pada kalimat. Nah, tidak baku berarti berkaitan dengan ejaan ya kalau kata tidak baku ya. Jadi memang tidak ada di dalam kamus. Itu adalah kata tidak baku. Oke, kalimat 1, resesi ekonomi global kali ini memang berbeda. Resesi sudah betul, ekonomi juga betul. Kali ini berbeda, tidak ada kesalahan, semuanya baku, jadi pilihan A bukan jawaban. Kalimat 2, keyakinan. Oke, ini ada tanda baca, tidak bicara tentang tanda baca ya, kita bicaranya tentang kamus. Yang menjadi penyebab utama perilaku. Perilaku itu sudah betul menggunakan E. Sembrono. Sembrono juga sudah betul. Yang salah adalah sembrono. Ya, jadi sembrono itu salah. Yang betulnya sembrono. Biasanya ada yang nulis sembrono. Nah, ini yang salahnya. Atau yang menulisnya perilaku. Ini salah. Terampil. Ini salah. Tentram. Ini salah. Jadi yang betulnya adalah tenteram, terampil, perilaku.
Yang membuat kredit mengalir kencang dan investor terlalu berani mengambil risiko. Oke, nih kata risiko ini sudah betul ya. Biasanya yang salah digunakan adalah resiko. Banyak kata-kata yang digunakan secara salah dengan pengubahan vokal. Resiko ini salah. Lalu yang lainnya misalnya antri ini salah. Harusnya antre. Kemudian nasehat ini salah. Harusnya nasihat ya. Ada lagi nggak? Banyak biasanya ya. Ini yang sementara yang saya ingat ini. Risiko. Jadi risiko itu sudah betul. Karena memang asal mulanya dari bentuk ini. Dari asing. Berubah ke Indonesia menjadi risiko. Baik, jadi di kalimat kedua tidak ada kesalahan. Kalimat 3, akhirnya terjadi penggelembungan harga aset investasi. Ada double S di sini, aset itu salah ya. Penulisannya tidak perlu double S, atau misalnya mencari kata ilegal, coba ilegal ya. Itu juga biasanya digunakan secara salah karena banyak yang menggunakan double L di situ, padahal seharusnya satu L-nya. Oke, jadi ini salah. Kalau gitu, untuk kata aset, itu ternyata penulisannya salah. Harusnya satu saja S-nya. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu untuk soal nomor 30. Oke, kalau misalnya ada yang bertanya ini real. Nah, real itu sudah baku ya dalam bahasa Indonesia memang seperti ini penulisannya. Double I, real. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 31. Oh, 31 ini ke analisis paragraf. Saya bahas yang teoretis dulu aja ya adik-adik. Saya loncat ke 32. Baik, kalimat tidak efektif pada teks di atas ditemukan pada, ya tidak efektif, selalu keluar ya, pasti keluar nih, tidak efektif. Kalau gitu saya hapus dulu nih teksnya, kita ganti kalau tidak efektif. Kalau mencari yang efektif dan tidak efektif, teksnya harus bersih ya, karena kita harus melihat secara keseluruhan. Oke, yuk kita cari ya. Kalimat 1, ingat ada banyak alasan ketidakefektifan. Yang pertama lihat strukturnya. Struktur juga meliputi banyak hal. Ada SP, ada puebi, ada paralel, dan ada diksi. Lalu yang kedua adalah penggunaan katanya. Tidak boleh mubazir dan tidak boleh pleonasme. Lalu dilihat juga dari isinya. Harus logis dan tidak boleh ambigu. Baik, struktur dulu. Kita lihat subjek dan predikatnya ya. Kalimat 1. Oh ya gini, pesan saya adalah di tipe soal nomor 32 ya, soal tidak efektif. Kalau memang pilihannya ada 2 seperti ini berdasarkan temuan yang sering muncul nih, yang sering terjadi. Kalau ada dua pasang seperti ini, 2 kalimat dalam satu pilihan, hati-hati, kita harus betul-betul mengecek dua-duanya. Karena bisa jadi kalau kita menemukan satu, oh ini kalimat satu salah nih, udah deh pilih. Belum tentu yang tiganya salah. Itu yang biasanya lupa nih adik-adik laksanakan ya. Harus dicek dua-duanya, memang harus dipastikan sebelahnya juga salah. Kalau ternyata sebelahnya ini betul tidak ada yang salah, berarti abaikan. Tetapi kalau ternyata mungkin nih, satunya, oh ini kalimat satu nggak efektif, coba deh cek dengan kalimat tiganya, karena bisa kalimat 3 tidak efektif. Kalimat 1, resesi ekonomi global kali ini memang berbeda subjek, predikat. Ada SP-nya, tadi tidak ada kesalahan tanda baca ya, jadi kalimat 1 ini ternyata efektif. Kalau begitu, kalimat 3 nggak perlu dicek. Nah, kalau ini efektif nggak usah dicek. Tetapi kalau tidak efektif, pasangannya wajib dicek. Kalimat 2, yo, keyakinan
This time is different. Nah, ini ada istilah asing dimiringkan betul, ada tanda kutip betul juga karena ini mengutip pendapat. Ini pasti pendapat ya, keyakinan. Jadi pasti dari tulisan. Kemudian yang menjadi penyebab utama perilaku sembrono yang membuat, nah ada yang hati-hati kalau menemukan yang dalam kalimat yang panjang, ternyata ini keyakinannya sebagai subjek, yang menjadinya itu masih bagian dari subjek, penyebab utama perilaku sembrono, ada yang lagi. Jadi kalimat dua ini ternyata subjeknya sangat luas. Sampai mana? Mengalir kencang dan investor terlalu berani mengambil risiko. Semuanya adalah subjek. Oke, jadi kalimat dua tidak berpredikat. Tidak ada predikat. Oke, berarti kita tandai yang ada duanya, ada di B dan D. Tinggal cek pasangannya apakah 4 atau 8 nih? 4. Pandemi COVID-19 adalah subjek, tak diawali adalah predikat, dengan adalah pelengkap. Dengan gelembung sektor keuangan yang kemudian meletus. Yang di sini nggak masalah ya, karena predikatnya udah muncul. Yang bermasalah itu kalau ternyata predikatnya belum hadir, udah ada yang. Nah, hati-hati. Ternyata di sini yangnya sebagai perluasan dari pelengkap. Jadi yang itu selalu nempel dengan bagian sebelumnya. Jadi kalimat 4 SP-nya ada. Kalau gitu yang B bukan jawaban, kemungkinan ada di D nih jawabannya. Tinggal cek kalimat 8. Dengan semakin lama pandemi COVID-19, semakin banyak sektor yang terkena dampak. Nah, tadi kata semakin itu termasuk konjungsi korelatif. Jadi di kalimat 8 itu ada kata semakin, diawali dengan ya, dengan semakin titik-titik, lalu ada semakin lagi. Ini memang betul berpasangan, semakin dengan semakin. Yang bermasalah adalah kata dengan, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini menyatakan keterangan ya, atau di sini sebagai adverbia, lalu ketemu lagi dengan semakin yang juga merupakan adverbia. Nah, ini terjadi kemubaziran, jadi hilangkan salah satunya, hilangkan kata dengan, cukup menggunakan kata semakin sudah sangat jelas. Nah, yang keduanya ada semakin lagi, ini nggak masalah karena memang semakin di sini sebagai konjungsi korelatif yang digunakan secara bersamaan. Jadi kalimat 8 harusnya kata dengan dihilangkan karena terjadi kemubaziran yang membuat di sini maknanya menjadi dua kata keterangan ya, ada adverbia dua-duanya. Baik, kalau gitu berarti jawabannya adalah yang D, kalimat 2 dan kalimat ke-8. Ternyata tidak efektif dengan alasan yang tadi, yang ini. Oke, itu nomor 32. Kita lanjut. Saya pilih dulu kalimat hubungan judul. Oke, kita loncat ya ke teks 4. Karena ini 30 yang lainnya, sampai dengan 35 itu adik-adik hanya tinggal mengecek dari bagian paragrafnya. Jadi kita loncat ke teks 4. Nah, ini adalah pola-pola penyuntingan kata atau kalimat yang sifatnya teoretis, sangat teoretis. Ini berkaitan dengan ejaan. Jadi kalau kita menguasai Puebi, itu terjawab semua tentang pola yang ini. Lumayan kan, satu pola ini aja ada berapa soal nih? Ada 5 atau 6 soal biasanya. Oke, kata elemen untuk soal nomor 36. Elemen di dalam bahasa Indonesia itu jarang sekali ada kata-kata yang diakhiri dengan huruf konsonan ini, kecuali pada kata respons yang memang kita bisa uraikan tadinya dari respons berubah menjadi respons. Nah, jadi seperti ini. Atau ambulan menjadi ambulan. Ambulans. Nah, jadi tidak ada
alasan ya untuk kata elemen itu dipertahankan T-nya. Karena memang asalnya seperti ini elemen, ini masih asing. Jadi ini salah. Kalau kita lihat kebakuan, yang baku penulisannya seperti ini, elemen. Jadi elemen itu masih asing. Kalau kita mau menggunakan yang asing berarti harus dimiringkan. Oke, berarti yang A udah pasti salah. Kemudian kita juga tidak memerlukan ini ya, tidak memerlukan tanda kutip 2. Lalu ini masih ada T, jadi memang salah. Ini masih asing, harusnya dimiringkan kalau ada T-nya. Lalu yang E juga otomatis salah. Nah, tinggal kita pilih B dan D. Apakah menggunakan bahasa Indonesia ataukah menggunakan bahasa asing. Walaupun di sini dua-duanya diawali dengan kapital ya. Ini salah, harusnya E-nya kecil dua-duanya. Jadi saya ubah misalnya elemennya seperti ini, yang B. Untuk yang D-nya, elemennya dimiringkan. Oh, ini miring ya. Nah, karena masih istilah asing. Nah, tetapi ternyata ketika satu kata sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia, lebih baik kita gunakan bahasa Indonesianya. Jadi walaupun ini dimiringkan, kita cari jawaban yang sudah diindonesiakan, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena ini sudah ada dalam kamus, sementara ini masih asing. Begitu untuk soal nomor 36. Berikutnya 37. Diketemukan. Nah, kata diketemukan ini kalau kita uraikan prosesnya itu kan bermula dari kata temu. Kemudian turun menjadi ketemu kalau kita uraikan kata diketemukan ya. Kemudian berubah menjadi diketemukan. Oke, di sini terjadi imbuhan gabung ya. Yang pertama, proses pertama adalah ke, proses keduanya adalah di dan kan. Ternyata tidak ada bentuk dikekan, tidak ada. Yang ada adalah misalnya untuk memperkan, sehingga turun menjadi diperkan ya, diperkan. Memperlakukan, diperlakukan. Nah, tidak ada mekekan, sehingga tidak mungkin juga ada bentuk dikekan. Jadi diketemukan ini salah. Kita harus ganti ya. Jadi yang A otomatis salah, diganti menjadi apa nih? Dipertemukan. Nah, diperkan ada sih, cuma ternyata konteksnya nggak cocok berada di sini. Dipertemukan, berarti dibuat menjadi bertemu. Nah, di sini yang dibahasnya adalah kebudayaan manusia dipercaya telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari banyaknya peninggalan yang dipertemukan. Oke, berarti peninggalan ini dibuat menjadi bertemu. Nggak mungkin kan? Apa? Tidak mungkin dipertemukan. Oke, ditemukan. Bisa jadi ditemukan. Ya. Karena ditemukan itu adalah bentuk pasif dari menemukan ya. Dan ini maknanya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, makanya ini bentuknya betul sesuai dengan konteksnya. Kemudian temukan. Nah, temukan ini adalah kata yang mengalami morfem zero seperti kita makan, memakan, tetapi yang biasa digunakan adalah kata makan, itu adalah mengalami morfem zero ya. Jadi ini bentuknya juga salah. Yang temukan, biasanya temukan itu konteks perintah. Ditemui ini jelas salah karena ditemui itu adalah untuk konteks misalnya A dan B janjian. Itu akan dikirim duluan setelah DP, bahkan ada yang sebelum DP untuk jadi pertimbangan. Mudah-mudahan Ya, mohon maaf adik-adik ini ada yang Mas Carly atau Mbak Adis lah untuk bantu aku komen kenapa yang namanya artis tiba-tiba mendadak minta Alphard itu nggak masuk di akal. Dan Alphard itu bukan suruh beli baru guys, sewa.
Oke, kita lanjut ya. Nih ya, aku jelasin kenapa. Nah, jadi ditemui itu adalah konteks itu selalu aku kalimat yang maknanya harus janjian. Misalnya A dan B janjian. A ditemui. Nah, jadi salah satunya sudah menunggu. Nah, itu nggak mungkin juga dalam konteks ini. Jadi jawabannya jelas, jawaban yang paling tepat adalah ditemukan. Untuk soal nomor 37. Baik, kita lanjut. Soal berikutnya. 38. 38 ada kata yang di sini. Teknologi mengambil peranan penting dalam membawa para arkeolog titik-titik mengidentifikasi. Nah, yang mengidentifikasi itu berarti dia menyatakan spesifikasi dari arkeolog. Jadi arkeolog yang seperti apa? Arkeolog yang mengidentifikasi. Nah, kalau kita lihat konteksnya, ini ternyata salah. Karena di sini ada hubungan antara teknologi membawa para arkeolog, ngapain nih si arkeolognya, gitu kan? Nah, berarti ada tujuan. Jadi ini harus diperbaiki. Karena mengidentifikasi, nggak mungkin membawa para arkeolog dengan mengidentifikasi. Ini juga salah. Yang paling tepat adalah kata untuk mengidentifikasi, ya. Untuk dan supaya sebetulnya sama sih, untuk dan supaya. Cuma lebih tepatnya adalah untuk, karena tujuan. Kalau ini berkaitan dengan harapan ya. Kalau supaya itu lebih ke harapan. Saya belajar supaya pintar, itu harapan. Kalau untuk itu adalah tujuan. Oke, jadi jelas jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 38. Baik, berikutnya 39. Karenanya. Nah, ini adalah konjungsi ya. Karenanya. Ini adalah konjungsi. Konjungsi intrakalimat atau jenis konjungsinya adalah konjungsi subordinatif. Ternyata di sini tidak butuhnya. Itu salah karena konjungsi koordinatif itu subordinatif itu yang betul adalah karena. Itu kalau intrakalimat. Bentuk yang betul sebagai antar kalimat adalah oleh karena itu. Jadi tidak ada bentuk karenanya ya. Jadi secara bentuk ini salah. Otomatis yang A ini bukan jawabannya. Karena itu juga salah karena harusnya ada kata oleh, ini salah. Oleh karena itu bisa jadi, kemudian maka dan sehingga juga bisa jadi karena menyatakan sebab akibat ya, menyatakan akibat. Nah, tetapi ternyata di sini posisinya di tengah-tengah, otomatis yang C pasti salah karena dia adalah antar kalimat. Posisinya harus di awal kalimat. Jadi yang C otomatis salah. Tersisa dua nih, ada kata maka dan ada kata sehingga. Nah, kalau bedanya maka dan sehingga sebetulnya kan sama-sama menyatakan akibat. Cuma akibat maka itu sebagai bentuk akibat yang implikasi. Jadi semacam konsekuen. Nah, itu adalah yang maka. Kalau sehingga betul-betul akibat yang tidak terlalu konsekuen ya. Jadi hanya hubungan kausalitas aja. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah sehingga untuk soal nomor 39. Baik, terakhir soal nomor 40. Nomor 40 yang ditanyakan adalah kalimat. Kalau tadi sebelumnya kata-kata, ternyata ini adalah kalimat. Jadi kita harus tahu dulu efektif atau tidaknya kalimat ini. Pertama di sini benda-benda arkeologi yang di Kalimantan Barat yang berumur. Nah, ada dua yang di sini.
yang, kita tidak perlu ya bentuk ini, tidak perlu ada kata yang, karena dengan ada di Kalimantan Barat itu sudah menandakan spesifik bendanya ada di Kalimantan Barat. Lalu kita juga tidak butuh, oh kalau yang kedua oke ya, butuh ya, di Kalimantan Barat yang berumur. Nah ini nggak masalah. Jadi yang pertama nih kesalahannya ada yang, jadi kita harus mencari pilihan yang tidak ada bentuk ini. Oke, kemudian berikutnya adalah dipertemukan. Nah, ini tadi sesuai dengan yang tadi sudah dibahas, dipertemukan. Berarti dibuat menjadi bertemu. Jadi ini salah, sebagian besar dipertemukan. Dibuat jadi bertemu salah. Kalau masih menggunakan dipertemukan, berarti salah. Melalui cara ekskavasi untuk itu, perlindungan serta perawatan merupakan suatu prioritas utama guna menjadi warisan budaya tersebut. Nah, kita fokus dulu ke sini, yang dan dipertemukan. Oke, artinya yang A udah pasti bukan jawabannya. Kemudian yang B juga salah. Kemudian E juga salah. Tersisa C dan D. Nah, kita cari ada kata dipertemukan nggak? Dipertemukan ada pada pilihan C ternyata. Pilihan D-nya adalah ditemukan. Otomatis jawabannya adalah yang D. Oke, itu soal nomor 40. Mudah ya, adik-adik, hanya perlu kejelian untuk menganalisis di mana nih letak kesalahannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya coba beberapa. Masih ada waktu kurang lebih. Ibu, ya? boleh ngebahas nomor 33 nggak, Bu? Saya agak bingung soal hubungan antar paragraf. Oh, oke. 33 ya? Iya. Oh, yang tadi saya lewat karena harus menganalisis gitu ya? Iya. Terlewat, oke. 33. Ini juga sering ya, hubungan antar paragraf sering muncul nih. Baik, kuncinya adalah ini. Hubungan antar paragraf. Jadi adik-adik harus tahu ide pokok dari paragraf ini. Nah, jadi yang pertama kita cari tahu dulu ide pokoknya. Resesi ekonomi global kali ini memang berbeda. Oke, bicara tentang resesi. Kemudian menurut Carmen Reinhardt, ini katanya krisis biasanya terjadi akibat para pelaku ekonomi terlalu percaya diri. Oke, membahas konsep resesi ya, berarti kemandegan dalam ekonomi. Kemudian keyakinan menjadi penyebab utama perilaku sembrono yang membuat kredit mengalir kencang dan investor terlalu berani mengambil risiko. Nah ini, jadi ada keyakinan yang salah juga menyebabkan sebuah resesi. Jadi resesi itu terjadi akibat tadi terlalu percaya diri, kemudian keyakinan yang salah, kemudian adanya penggelembungan harga aset investasi, dan ini adalah pandemi. Yang terakhir tentang pandemi itu adalah tentang resesi secara umum. Jadi dibahas semua seluk-beluk tentang resesi ya. Dari mulai di sini alasannya. Lalu paragraf kedua, sektor rumah tangga khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Oke, berarti ini lebih menyoroti salah satu sektor yang dibahas ya. Kan banyak. Kalau kita lihat di sini, resesi yang bermula dari guncangan sisi pasokan ini telah menimbulkan tsunami persoalan di hampir semua lini. Artinya banyak lininya, banyak sisinya, banyak sektornya. Tetapi yang diambil oleh penulis adalah salah satu sektor, yaitu sektor rumah tangga. Gitu. Jadi ini membicarakan tentang sektor yang terkena resesi atau sektor yang terdampak resesi. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu nih intinya tentang apa, baru kita cari tahu pilihan yang mana nih yang tepat untuk mewakili hubungan ini. Yang A. Paragraf 2 memaparkan konsep paragraf 1. Oke, bisa jadi nih ya, karena konsepnya itu ada di paragraf 1. Ini kan konsep semua hal tentang resesi terjadi karena apa, dan seterusnya, itu kan konsep ya. Sementara paragraf 2 itu bukan konsep lagi, ini sudah membahas hal lain. Sudah membahas hal di luar resesi tersebut tetapi masih berhubungan. Oke, yang A bisa jadi. Yang B, paragraf 2 memerinci konsep yang ada di paragraf 1. Baik, konsepnya ada di paragraf 1. Oke,
Betul ya, bisa jadi. Yang C, paragraf 1 menjelaskan konsep paragraf 2. Nah, kalau menurut C, konsepnya ada di paragraf 2. Ini jelas salah. Yang D, paragraf 2 menjadi simpulan paragraf ke-1. Ini jelas bukan simpulan, karena paragraf 2 ini membicarakan tentang contoh kan? Oke, kenapa? Contoh. Nah, membicarakan contoh sektor yang terkena resesi, jadi bukan simpulan, jelas. Lalu yang E, paragraf 2 menjadi pembanding, bukan pembanding juga. Karena kalau pembanding harus ada 2 sektor berarti. Ternyata ini hanya 1, fokusnya terhadap sektor rumah tangga. Jadi yang ini salah. Ya kemungkinan ada di A atau B. Nah tinggal kita cari, ini mirip-mirip nih. Paragraf 2 memaparkan, paragraf 2 memerinci. Cuma beda itu kan? Nah tinggal kita bedakan mana memaparkan, mana memerinci. Kalau memaparkan, istilah lainnya itu ada menjelaskan. Atau selain menjelaskan, menjabarkan. Nah, istilah-istilah ini secara maksud ini semuanya adalah membuat menjadi lebih detail ya. Membuat detail, tetapi dalam artian tentang konsepnya nih, belum ke implementasinya. Jadi resesi itu apa? Dibahas secara detail, itu adalah memaparkan. Kalau sudah keluar dari konsepnya, berarti bukan lagi memaparkan ya. Karena di sini kan udah keluar dari resesi, ini adalah implementasi dari resesinya. Gitu. Nah, berarti yang paling tepat itu adalah yang B. Kenapa yang B kok memerinci? Nah, kalau ada memerinci, berarti kita membahas sesuatu yang lebih khusus. Nah, lebih khusus ini kan di sini ada hampir semua lini. Banyak kan? Banyak lini umum, semua lini. Ternyata salah satunya adalah sektor rumah tangga. Ini yang diperinci. Misalnya kita mau membahas buah, salah satu buahnya adalah anggur. Nah, itu adalah perincian. Kurang lebih seperti itu ya untuk soal nomor 33. Jadi tahu dulu ide pokoknya, baru lihat cek salah satu, semua pilihan nih. Kalau yang ini memang harus dicek semuanya. Oke, itu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Aduh, kebetulan ini udah maghrib juga.